Ini adalah dunia masa depan di mana monster merajalela. Diketahui, dan pihak lain pun memanggil rekan-rekannya. Melihat hal tersebut, Xiao Hei memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi dua kelompok untuk memancing musuh. Yas berlari menuju tempat perlindungan tanpa menolak. Saat ini, Yas menyadari bahwa pacarnya juga tidak dapat melarikan diri, dan mereka berdua dengan kasar dimasukkan ke dalam bagasi. Saat mobil dinyalakan, keduanya segera dibawa kembali ke camp. Namun anehnya mereka tidak membunuh Yas, melainkan mengikatnya erat-erat di kursi. Kemudian wanita itu mengeluarkan pisau cukur dan membuat sayatan di kakinya. Saat bau darah yang menyengat menyebar, seluruh hutan menjadi heboh. Melihat ini, mereka berempat bergegas ke tempat yang lebih tinggi, lalu berbalik. Detik berikutnya, sosok hangus menyerang Yas. Ternyata dia dijadikan korban monster tersebut. Yas buru-buru melepaskan diri dari pengekangannya, bergegas ke kedalaman hutan, dan sampai ke sungai kecil. Yas hanya mengobati lukanya, tapi mengira hidup atau mati pacarnya masih belum pasti. Dia tidak berani menunda saat ini, dan bergegas menuju camp pihak lain di sepanjang bekas roda. Segera, Yas tiba di luar camp. Tempatnya dijaga ketat, bahkan ada senjata sisa dari peradaban sebelumnya. Yas dengan hati-hati memindahkan penyekatnya, lalu diam-diam menyentuhnya. Setelah mencari Xiao Hei, dia tidak menemukannya. Sebaliknya, dia menemukan gelang di tanah yang dia rajut untuk Xiao Hei. Saat ini, Yas menemukan bahwa pemimpin perempuan itu masuk ke sebuah rumah kayu. Tempat upacara sedang berlangsung, dan mural di dinding semuanya aneh. Wanita tersebut mengenakan jubah putih dan sedang hamil 9 bulan dan akan melahirkan. Saat wanita tersebut meniup lilin, upacara pun berakhir. Yang tidak diketahui mengusir pemimpin wanita itu. Sementara pihak lain tercengang, Yas buru-buru berlari ke arah luar camp, hanya untuk menemukan bahwa camp, yang tadinya kosong, kini penuh dengan orang. Pada saat ini, pemimpin di belakangnya membunyikan alarm, dan Yas tidak punya pilihan selain berlari ke tepi camp. Di tengah malam, Yas merasa lelah saat ini, namun ia tidak menyadari ada darah yang mengucut dari telinganya. Seorang pria keluar dari mobil. Yang aneh adalah pria itu fasih berbahasa Spanyol. Tanpa berpikir panjang, Yas buru-buru masuk ke dalam mobil, lalu mendesak pria itu untuk segera pergi dari sini. Mendengarkan musik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, pria di hadapan Yas seolah tidak berada di dunia yang sama dengan mereka, melainkan melahap pria itu. Pemandangan mengerikan ini membangkitkan keinginan Yas untuk bertahan hidup, dan dia memanjat pohon itu dengan ketakutan. Tak lama kemudian, monster yang sedang berpesta meninggalkan mereka berdua dan pergi. Yas ingin mengambil kesempatan untuk menyelamatkan pacarnya, tapi tiba-tiba monster itu kembali, dan Xiao Hei menjadi santapannya dalam sekejap. Yas harus terus memanjat, tapi monster yang lincah itu juga bisa ini. Dia hanya ingin mencari orang-orang itu untuk membalas dendam pada Yas. Dia kembali ke camp untuk menghindari tentara yang berpatroli, dan kemudian masuk melalui celah di camp lagi. Yas memahami bahwa ibu hamil di kabin tersebut jelas memiliki peran penting bagi sukunya. Jadi dia membuka pintu kayu dan mengarahkan pistolnya ke wanita itu. Tapi melihat perut wanita itu, hati nuraninya masih telah terlempar ke dalam lubang kayu. Saat papan kayu menyegel peti mati, Yas dalam kegelapan akhirnya merasa putus asa. Namun dia tiba-tiba menemukan pihak lain tidak hanya meninggalkannya sebuah cahaya. Dan ada jalan keluar dari makam ini. Yas buru-buru memegang lampu dan berjalan dengan susah payah melewati lorong sempit. Tapi terdengar suara geraja secara tidak sengaja menggaruk perut seorang wanita hamil. Mungkin darah di atasnya memberikan bau yang familiar pada monster itu. Mungkinkah wanita hamil itu juga membawa keinginan monster tersebut? Segera, Yas merangkak keluar dari kubur. Saat ini, dia seperti dewa kematian. Saat adegan berubah, pemimpin datang ke rumah kayu dan ingin merawat luka. Saat ini hanya merasa tidak berdaya. Saat suara tembakan terdengar di telinga mereka, kobaran api membuat masyarakat tidak dapat mengetahui sumber tembakan. Orang-orang di camp terus berjatuhan. Datang. Wanita hamil itu jatuh dari tempat tidur dengan ketakutan. Kemudian dia mengambil pisau besar di tanah dan menyekanya ke lehernya tanpa ragu-ragu. Dan hutan monster yang tak terhitung jumlahnya berjalan menuju camp, dan jeritan monster terdengar satu demi satu. Yas berjalan ke tempat tidur dan menggendong bayi itu dalam pelukannya. Monster itu berjalan ke dalam rumah kayu dan kemudian meraung ke langit, seolah merayakan kedatangan raja baru. Aku melihat Yas menggendongnya. Ternyata itu adalah monster berkepala kambing dan berbadan manusia. Dan monster lain sepertinya menganggapnya sebagai ibu mereka. Yas hanya bisa tersenyum.